103.5 FM New JV Educate and Elevate. Selamat petang menjelang malam untuk pendengar JV yang sekarang sedang tune in di 103.5 FM. Kristi hadir kembali dalam program Smart Parents Talk. Dan kali ini Kristi akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dhani Kak Tania untuk temanya menjadi Smart Parents untuk anak-anak yang spesial. Ya, seperti apa? Nah, Kristi akan mengundang Pak Dhani untuk join dulu. Oke. Agak sedikit tersendat, jadi tidak apa-apa. Semoga lancar ya nanti ke depannya. Oke, Pak Dhani boleh sedikit ngobrol-ngobrol nih. Pak Dhani kan punya specialty di bidang education teachers dan juga counselor member dan juga sebagai National Association Special Educational Teacher. Ini sebetulnya apa sih Pak latar belakang pendidikan Bapak kalau boleh? Oh ya, sebetulnya latar belakang saya sebelumnya itu sebelum masuk ke dunia pendidikan saya itu di manajemen sebetulnya. Latar belakang saya di sarjana ekonomi. Ya, jadi saya ada kehidupan lain ya sebelum masuk ke di bidang pendidikan. Tapi ketika saya pulang dari Amerika itu tahun 2003 kalau tidak salah, saya mencoba menjajaki dunia pendidikan. Saya mengajar di salah satu sekolah National Plus ya. Selama kurang lebih sekitar 5 tahun ya. Nah, setelah itu saya mengambil mengambil akta 4 karena sebagai guru itu kalau nggak salah satu persyaratannya adalah memiliki akta 4 ya. Jadi harus tersertifikasi sebagai guru ya, sebagai pengajar gitu. Nah, karena saya semakin tertarik dengan dunia pendidikan, ternyata saya menemukan passion saya itu di sini. Akhirnya ya tidak bisa dipungkiri ya, ketika itu saya direkrut oleh salah satu institusi yang boleh dibilang mungkin pionir ya di Jakarta. Ini adalah institusi swasta pertama yang memang mentraining para guru, para psikolog, bahkan juga para dokter ya, para orang tua dan pemerhati untuk mereka diperlengkapi ya memahami anak-anak dengan berkebutuhan khusus atau dengan berkesulitan belajar. Itu tahun 2008. Jadi setelah itu saya berhenti sebagai guru, saya bekerja sebagai program manager, menyusun program-program pelatihan untuk para tenaga profesional ya, agar mereka bisa melakukan terapi, mendidik dan mengajar anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Itu akhirnya saya juga di situ semakin suka dengan dunia pendidikan khusus. Akhirnya saya mengambil beberapa graduate certificate ya. Jadi ya mungkin disebut sebagai diploma gitu kan, di pendidikan di special education, di learning disorders management, child psychology dan sebagainya. Udah gitu semakin tertarik, nggak bisa dipungkiri bahwa saya harus terus update ilmu saya. Saya juga ambil magister pendidikan di pendidikan anak usia dini di UPH ya. Itu saya lulus tahun 2016 dengan gelar S2. Kenapa saya ngambil PAUD? Karena memang PAUD itu ada beberapa materi dan modul yang memang bicara tentang learning differences. Jadi bicara tentang psychology of children with learning differences gitu nih Kak. Nah, jadi sampai saat ini pun saya juga masih terus update ya. Saya ikut salah satu metode yang memang teruji secara klinis untuk membantu anak-anak dengan disleksia yang berbahasa Inggris kayak Orton Gillingham ya kan. Yaitu saya juga ambil course-course saya juga online. Sampai sekarang pun masih terus belajar Bu ya. Jadi dari gelar S1, S2, graduate certificate juga saya ambil. Ya, saya sih punya pengharapan bahwa nanti juga saya mungkin ambil gelar doktor ya di bidang pendidikan khusus gitu. Tapi mungkin itu ntar lah impian ke depan gitu. Ya, saat ini saya bekerja sebagai Special Educational Needs Counselor ya di salah satu sekolah internasional di Tangerang, BSD daerah Banten sini. Ya. Kenapa Bapak tertarik untuk mendalami special children gitu atau special student gitu Pak? Ya, tertarik karena saya lihat beda ya ilmunya ya, cara nanganinnya beda gitu kan. Ya boleh dibilang maaf kata tidak semudah anak-anak dengan tanpa kesulitan belajar ya, tanpa kebutuhan khusus ya. Jadi dan saya lihat ternyata dengan berbagai jenis terapinya, intervensi dininya gitu kan. Jadi saya lihat bahwa
apa, dan ini memang juga jujur jujur ya, memang juga secara kebutuhan di lapangan juga banyak gitu. Jadi memang saya juga lihat dari tuntutan secara keilmuan juga saya tertarik karena ini hal yang baru ya. Dan juga yang kedua saya lihat juga kebutuhan di lapangan ini sangat demanding gitu, sangat 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 besar. Jadi populasi anak dengan kebutuhan khusus itu makin kesini makin makin banyak gitu nih nggak. Contoh lah Bu, misalnya kayak misalnya anak dengan learning disabilities kayak LD ya, dengan gangguan kesulitan belajar seperti disleksia. Itu kan populasinya itu kalau kalau menurut Central Disease Control dari Amerika CDC itu sekitar 3-5% loh dari usia sekolah. Jadi bayangkan kalau misalnya dalam satu sekolah punya populasi sekitar ya let's say 500 anak ya. Jadi bayangkan kira-kira ada 5%-nya itu adalah anak dengan learning difficulties atau learning disabilities gitu nih Kak. Jadi kan cukup banyak sebetulnya. Ya, jadi makanya ya itu kenapa saya semakin tertarik karena juga ya secara karir juga saya lihat bisa terus berkembang ya. Selain juga itu memang saya suka nanganin anak yang seperti ini gitu. Ya, kalau bicara mengenai anak dengan kebutuhan khusus gitu ya Pak, di Amerika dengan di Indonesia sama nggak sih Pak? Samanya dalam arti apa nih Bu? Ya, apakah memang perkembangannya di Amerika jauh lebih cepat atau di Indonesia terlambat atau gimana? Ya, ya memang sih negara berkembang ya selalu ya memang faktanya memang tertinggal ya kalau dibandingkan dengan negara yang sudah maju ya. Karena sebetulnya model-model atau sistem-sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia juga saya lihat juga memang tidak bisa dipungkiri ya, itu juga modifikasi ya daripada hasil-hasil penelitian dan riset-riset di luar negeri juga gitu. Contoh kayak misalnya pendidikan inklusif kan, itu juga kan kalau tidak salah itu kan masuk ke benar-benar Indonesia menggalakkan ramah inklusi itu kan sekitar 2000-an ke atas, tahun 2000-an ke atas itu kan. Sedangkan sejarahnya di Amerika itu sekarang sudah bicaranya bukan soal akses lagi Bu, mereka sudah bicara quality. Tapi di Amerika sendiri juga walaupun sudah maju ya, di Finlandia atau gimana, terutama Amerika yang lebih besar ya, memang juga tidak selalu merata nih enggak. Tapi hampir di seluruh kota besar itu rata-rata awareness mereka tentang anak berkebutuhan khusus kesulitan belajar ini memang lebih tinggi. Terapinya juga lebih mumpuni ya. Nah, kalau di Amerika sudah bicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan khusus ini untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu di Amerika. Indonesia ini masih tarik ulur bicara tentang akses. Jadi belum bicara tentang kualitas pelayanan. Jadi masih bicara akses nih. Ya kan, di Jakarta mungkin dari segi akses sudah lebih baik. Tapi apakah di kota-kota lain kayak di Tangerang, ya kan, kayak di Bogor, ya kan, kayak di Bandung sekalipun ya, Surabaya dan sebagainya, jangan-jangan akses untuk anak ini bisa masuk dididik dengan anak sekolah umum lainnya juga belum tentu ya sama gitu nih enggak. Nah, jadi memang kita sih saya rasa masih bicara tentang akses ya, belum benar-benar bicara tentang layanan, kualitas pelayanan. Memang ada beberapa sekolah yang sangat baik layanan pendidikan khususnya, tapi kan itu masih terhitung jari ya. Mungkin itu menurut saya. Ya. Nah, kalau bicara mengenai perkembangan ya tantangannya gitu, seperti yang Bapak sampaikan tadi, di Indonesia ini kan agak terlambat ya. Nah, kalau misalkan perhatikan gitu, anak-anak berkebutuhan khusus sekarang kok makan ada ya, karena memang perkembangan ada lama ini makin banyak jenisnya gitu Pak. Suaranya kurang jelas Bu, bisa diulang lagi, maaf ya. Ya, jadi kalau diperhatikan di Amerika ataupun juga di luar negeri begitu ya Pak, perbandingan dengan di Indonesia, anak-anak berkebutuhan khusus ini semakin lama kok sepertinya tipenya semakin banyak gitu ya Pak ya? Ya betul, makin kesini makin banyak apa istilahnya jenis-jenis baru ya yang ditemukan di lapangan gitu. Ya, tapi kalau kebutuhan khusus yang saya minati ya, yang saya tekuni itu kebanyakan bukan kebutuhan khusus karena masalah fisik ya. Jadi secara kasat mata itu kelihatan gitu. Karena kan kalau kita bicara kebutuhan khusus itu bisa boleh bilang mungkin dibagi dengan dua kategori ya. Jadi ada kebutuhan khusus yang karena faktor lingkungan ya.
Jadi ada kebutuhan khusus yang bukan karena faktor lingkungan, tapi lagi pada faktor neurologis. Jadi karena gangguan yang berbasisnya adalah neurologis. Contoh, kayak kalau yang saya minati, yang saya tekuni ini juga eh, yang secara neurologis ada masalah, itu juga dia terbagi dua lagi. Ada yang memang secara fisik dia terbatas, ada yang secara fisik itu dia sebetulnya tidak terbatas ya. Kalau kita bicara tentang misalnya anak dengan tunanetra ya, itu kan juga itu kan udah pasti kebutuhan khusus Bu ya. Jadi memang secara fisik dia, penglihatan dia tidak seperti kita gitu. Makanya kan metodenya juga beda ya. Dia belajar braille ya kan. Dan itu misalnya kalau anak-anak kebutuhan khusus yang tangani itu adalah bukan yang secara fisik itu istilahnya terbatas gitu nggak. Kayak misalnya yang anak-anak dengan autisme, anak-anak dengan ADHD, anak-anak dengan gangguan belajar ini juga ada disleksia, ada diskalkulia, ada disgrafia, ada dispraksia gitu kan. Jadi macam-macam tuh. Tapi memang yang paling orang awam tahu ya, itu kan udah pasti autisme, betul nggak ya? Makanya kan di Indonesia itu di dunia itu dirayakan hari tanggal 1 April itu hari autisme sedunia. Makanya kan kalau nggak salah Tugu Monas itu ada light up blue ya. Jadi dia dibuat biru, lampu biru karena itu merayakan tentang Autism Awareness World ya, tanggal 1 April kalau nggak salah. Nah, jadi kan memang awareness itu sudah semakin tinggi ya. ADHD juga banyak orang sudah tahu juga ya kan, anak dengan gangguan perilaku ya. Tapi kalau dengan gangguan belajar kayak membaca, menulis itu kan lebih ke disleksia, disgrafia dan diskalkulia. Nah, kebanyakan yang saya tanganin itulah anak dengan autisme, ADHD, terutama yang lebih banyak ya di pengalaman lapangan saya adalah anak dengan disleksia sebetulnya. Ya, itu kira-kira ya yang saya gambarkan secara umum tentang anak dengan kebutuhan khusus ya. Ya, nanti mungkin karena anak-anak berkebutuhan khusus ini tipenya sangat banyak gitu ya Pak ya, dan pastinya juga untuk menjadi orang tua yang smart ini kita harus tahu ya seperti apa tipenya dan bagaimana cara orang tua menanganinya. Tapi ini kita bicara soal hal yang lebih utama dulu begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana jika ada orang tua yang ternyata begitu ya Tuhan menghendaki bahwa orang tua tersebut memiliki anak yang spesial. Ya ini sesuai dengan judulnya ya, Smart Parents for Special Children ya. Ya betul ya, saya setuju banget. Saya suka sekali dengan tagline ya, Smart Parents for Special Children ya, betul. Justru kalau saya lihat ya pengalaman di lapangan dan juga banyak survei-survei ya, hasil-hasil penelitian itu memang kebanyakan ya Bu Christine ya, anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa tampil jauh lebih baik ketika memang orang tuanya smart. Smart itu dalam arti apa? Terlibat, nih nggak? Jadi dia tidak hanya menyerahkan semua istilahnya beban-beban ini tanggung jawab ini kepada tenaga ahli atau profesional ya, seperti kayak terapis, special education teacher ya, counselor, psychologist atau apa ya. Tapi justru orang tuanya terlibat, bukannya terlibat juga, dia pun juga bahkan belajar. Ya, belajar, dia baca buku tentang autisme, baca buku tentang ADHD, baca buku tentang disleksia, bahkan juga ada orang tua jadi terapis loh. Ya kan, dia jadi case manajernya. Jadi dia ya jujur ya, saya nggak bilang bahwa ini harus dilakukan oleh semua para ibu ya. Tapi memang tidak bisa, ada juga saya lihat beberapa ibu, orang tua ya, yang memang harus mengorbankan kerjaannya dia, karirnya dia, untuk bisa masuk lebih dalam menangani anak-anaknya. Ya, saya nggak bilang bahwa ini semua ibu harus begitu ya, karena saya tahu zaman sekarang itu kan, ya karena tuntutan finansial dan ekonomi, ya kan, yang begitu kenceng ya, jadi membuat orang tua mau dua-duanya bekerja nih ya. Ya, itu nggak salah juga, asalkan dia terlibat aktif ya. Terlibat aktif ini nggak harus jadi terapis juga, tapi dia benar-benar bisa jadi case manajernya. Apa yang disebut dengan case manager Bu? Misalnya apa? Ada terapisnya, ada programnya, dia ikut meeting, ya dia ikut kasih masukan, ya dia ikut terapin juga di rumah dengan dia mungkin mentraining pembantunya, bisa seperti itu, mentraining juga mungkin kakak atau adiknya. Jadi bisa nih nggak? Jadi nggak harus bahwa dia harus berhenti kerja juga, tapi kalau memang ya tidak ada pilihan lain demi anak ya kan, karena kan intervensi dini itu penting Bu Christine ya. Semakin
cepat ditangani dengan cara yang tepat, itu kan juga semakin justru PR ke belakangnya itu semakin ringan, semakin kurang gitu nih, nggak? Jadi saya rasa ya butuh smart parents. Nah, become smart itu kan mesti belajar, Bu, ya. Kayak gini contohnya ya, mendengarkan, mencatat ya, dan mempraktekkan gitu nih ya. Dan lebih bagus lagi ya baca juga buku-bukunya, karena banyak sebetulnya dijual ya di apa secara online. Itu banyak sekali resources yang kita bisa baca tentang disleksia, ADHD dan sebagainya. Ya penting, Bu, untuk orang tua itu teredukasi dengan baik ya. Nah, kalau misalkan kita sebagai orang tua nih ya Pak ya, bagaimana bisa melihat atau menyimpulkan bahwa anak kita ini anak yang spesial gitu Pak, pada usia berapa? Kalau anak dengan contoh ya, kalau anak dengan gangguan perkembangan yang kompleks ya seperti autisme, Bu, ya, itu kan sebetulnya sudah bisa terdeteksi di bawah usia 2 dan 3 tahun. Jadi semakin cepat terdeteksi itu semakin baik. Ya, kalau anak dengan autisme, kita bilang tentang autisme ya. Jadi dia kan gangguan ini kan, jadi ini gangguan perkembangan yang kompleks yang terjadi di bawah usia 3 tahun, yang terdiri dari tiga permasalahan utama ya. Pertama adalah gangguan kualitatif interaksi sosial. Jadi apa itu gangguan kualitatif interaksi sosial, Pak? Nah, kalau misalnya bayi ya, waktu kita senyum, nah anak itu nggak respon senyuman kita. Ya, waktu misalnya ada, jadi dia seperti di dunia dia sendiri nih kan. Udah gitu, anak kan kalau nggak salah usia 12-14 bulanan itu bisa melakukan pretending play ya. Pretending play itu kayak gerakan permainan bersandiwara, misalnya kayak tidur-tiduran ya kan, masak-masakan. Anak yang belum bisa baca tapi dia baca koran, padahal korannya terbalik ya kan, padahal dia anaknya baru cuma 2 tahun ya kan. Nah, dia pakai sepatu bapaknya, padahal kan sepatu bapaknya itu kan besar banget. Itu kan sebetulnya permainan pretending play. Nah, ini sebetulnya bagian daripada aspek perkembangan kognitif dan juga kalau nggak salah sosial emosional juga gitu. Nah, kayak permainan cilukba. Nah, cilukba ya kan, hide and seek ya, umpet-umpetan. Nah, anak-anak dengan autisme ini nggak ada kemampuan dan keterampilan seperti ini gitu nih ya. Nah, jadi sebetulnya kalau orang tua itu sangat aware ya, dia terdidik, dia mengerti pengetahuannya, dia ini udah termasuk ke dalam gangguan kualitatif interaksi sosial gitu nih ya. Karena tidak ada interaksi 2 arah. Nah, jadi kan seolah seperti dia itu tuli ya, padahal kan dia nggak ada gangguan pendengaran. Dia bukan juga yang ada masalah dengan gangguan penglihatan. Jadi kalau autisme yang pure autism ya, itu tidak ada gangguan secara fisik nih nggak. Pendengarannya normal, penglihatannya normal. Makanya kan waktu lahir ibu-ibu kan biasanya ada tes BERA ya. Tes BERA itu adalah untuk melihat, mendeteksi apakah ada nggak indikasi ke arah gangguan pendengaran dan penglihatan. Biasanya tuh pihak rumah sakit itu melakukan tes ini ya, biasanya ya, harusnya ya. Nah, kalau autisme itu nggak ada masalah di situ gitu. Nah, itu yang kita bisa belajar ya. Itu kayak untuk yang autisme yang dini ya, kan Ibu tanya tadi bisa nggak sedini mungkin. Tapi tergantung diagnosisnya, tergantung kondisinya. Kalau misalnya dengan disleksia, nah ini nggak bisa dideteksi di usia 3 tahun, Bu. Karena disleksia itu ranahnya lebih kepada kesulitan membaca dan menulis. Jadi lebih ke ranah pendidikan, ranah literasi ini enggak. Yeah. Nah, usia berapa, Bu ya, tiba anak itu harus bisa mulai melakukan pre-reading and pre-writing skills. Itu kan di TKB TKA sudah mulai diajarin kan, ya, namanya pra menulis dan pra membaca gitu kan. Nah, kayak misalnya cuman huruf letter names ya, letter sounds kalau bahasa Inggris kan. Ada juga kata-kata yang sangat sederhana, misalnya babi bu bebo, sasi suseso, rari rurero ya kan, atau mungkin kata cuman saya, sapi ya kan. Itu kan sebenarnya di TKB itu sudah diperkenalkan, sudah mulai di drill. Nah, anak-anak dengan disleksia itu biasanya ya kewalahan ya di dalam konteks membaca awal dan menulis awal gitu nih enggak. Ya, nah walaupun kita nggak bisa diagnosa disleksia di usia segitu ya, terlalu muda gitu kan. Nah, tapi juga jangan salah, Bu, anak dengan slow learner juga itu punya penampilan itu seperti anak dengan disleksia, sulit baca, sulit nulis ya kan. Tapi udah beda lagi nih kondisinya. Bukan disleksia tapi slow learner. Dari mana kita tahu? Dari tes IQ-nya. Nah, jadi
Makanya kan kalau kita nggak belajar, nggak baca, gimana coba cara orang tua mendeteksi dini untuk anak-anak seperti ini? Karena dengan deteksi dini itu bisa intervensi cepat, Bu. Ketika intervensinya masuknya cepat dan tepat sasaran, itu kan lebih bisa memulihkan ya. Kita nggak bilang ini penyakit ya, ini memulihkan. Memulihkan dalam konteks anak ini lebih bisa mengejar ketertinggalannya yang sangat signifikan gitu ke depan waktu dia masuk ke dunia sekolah SD gitu. Jadi mesti kondisinya apa, deteksinya lain Bu, usianya lain karena beda kondisi tadi. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau misalkan mau jadi orang tua yang smart, orang tua itu juga harus pertama mengetahui perkembangan anak ya, yang normalnya itu seperti apa, begitu ya Pak ya? Ya, Karena betul, dari situ betul. kita ini misalkan, oh harusnya usia segini udah bisa gini, tapi udah bisa ya. Nah itu mungkin ya Pak ya, pertamanya seperti itu. Ya, betul. Kita sebutnya itu dengan checklist tumbuh kembang anak, Bu. Jadi developmental checklist. Jadi kan kalau kita bicara perkembangan itu kan ada perkembangan kognitif ya. Itu kan kognitif kemampuan berpikir yang berhubungan dengan daya ingat, berhubungan dengan kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah ya kan. Kemampuan untuk membedakan, membandingkan itu kan kognitif ya. Itu perkembangan kognitif. Yang kedua, itu adalah perkembangan bahasa dan komunikasi. Jadi misalnya kayak usia berapa nih anak udah mulai bisa mengucapkan 30 sampai 50 kosakata, ya kan? Nah, itu perkembangan bicara. Ya, komunikasi ya. Komunikasi itu kan termasuk interaksi sosial ya. Dia bisa nggak merespon lawan bicaranya gitu kan? Nah, itu dia bisa nggak ngomong satu kalimat sederhana, gitu kan? Yang terdiri dari SPO ya, subjek, predikat, objek gitu kan? Nah, itu kan perkembangan bahasa dan komunikasi. Tapi kan berhubungan juga dengan kognitif juga sebetulnya. Pangkalnya adalah kognitif ya. Karena kalau kognitifnya terganggu, biasanya juga keganggu ke yang lainnya juga gitu. Karena kognitif ini bicara tentang intelektual juga. Udah gitu perkembangan sosial emosi. Nah, perkembangan sosial emosi itu tadi kan, kayak tadi kan kalau senyum lagi apa enggak, ya kan? Udah gitu dia bisa paham nggak kalau misalnya temennya nangis, responnya kayak gimana? Itu kan perkembangan sosial emosi ya. Udah gitu, ya, yang terakhir itu perkembangan secara motorik. Motorik itu kapan dia bisa mulai menggenggam, meremas, ya kan? Udah gitu menulis, ya kan? Dan banyak itu otot-otot besar, otot-otot kecil ya. Jadi ada 4 perkembangan itu Bu, psikomotorik, kognitif, sosial emosi, dan juga bahasa dan komunikasi. Nah, biasanya ada checklistnya di sini, Bu. Usia 6 bulan bisa apa aja, 12 bulan bisa apa aja, sampai usia 3 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Biasanya kan 3 tahun pertama itu yang paling penting ya. Nah, benar kata Ibu Christine tadi, tinggal cek aja tuh tumbuh kembangnya. Biasanya sih per 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya memang tidak memenuhi tonggak-tonggak perkembangan tadi, kalau terlambatnya lebih daripada 6 bulan, nah itu udah harus waspada. Ya, karena itu udah serius kalau sudah terlambatnya di atas 6 bulan. Kira-kira seperti itu. Benar kata Ibu tadi ya. Cek aja tumbuh kembangnya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak list yang bisa dimiliki oleh orang tua gitu? Karena kan kita nggak mengerti gitu ya Pak ya. Apa yang harus kita cek pada usia sekian gitu? Ya, sebetulnya sekarang banyak sekali sumber dari lewat internet ya. Itu tinggal Google, tinggal Yahoo ya kan, itu banyak tuh. Ada yang bahkan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia juga sudah ada. Itu checklistnya lengkap sebetulnya. Dari usia 0 sampai 6 bulan sampai dia usia 5 tahun ya. Itu checklistnya sudah sangat lengkap. Jadi tinggal lihat dari situ. Kalau misalnya biasanya tuh makin tambah usia, itu makin banyak keterampilannya. Nah, jadi ketika misalnya ya, anggap kalau usia 12 bulan, ada 6 keterampilan yang dia bisa lakukan. Nah, kalau dari 6 keterampilan aja dia nggak bisa 3, udah setengahnya dia nggak bisa, itu sudah bendera merah ya, sudah red flag gitu dia. Nah, jadi dari situ bisa sebetulnya. Kalau enggak ya paling mudah ya mungkin ya bandingin dengan teman-teman sebayanya dia gitu nih kan. Kalau kita punya keponakan ya kan, punya anak tetangga ya kan
bisa kelihatan kok yang itu udah bisa ini ya, kok yang aku belum bisa nih kan. Kita membandingkan ini bukan dalam konteks mau melabel ya, tapi kan kadang kita mesti membandingkan untuk mengetahui apakah anak kita itu ada permasalahan perkembangan apa enggak gitu ya. Nah, tapi kalau memang mau lebih akurat lagi, lebih baik tinggal download aja checklistnya. Itu tinggal dicek tuh mana yang udah bisa, mana yang belum bisa nih enggak. Nah, itu ada Bu. Sekarang sudah banyak kok. Berarti sebetulnya nggak, dalam tanda petik nggak sulit ya untuk kita bisa mengetahui normalnya perkembangan anak di usia berapa itu bisa apa, itu dengan googling aja ya kita bisa cari. Tapi kadang nih Pak, ada orang tua yang kalau misalkan anaknya nih nggak bisa apa misalkan gitu ya, tapi melihat nih ternyata comparisonnya ini anak saudaranya yang juga misalkan belum bisa hal yang sama. Orang tua kan kadang suka bilang nggak apa-apa katanya ya, itu sih wajar. Kalau orang tua begitu ya, wajar, nanti juga bisa gitu. Gimana nih Pak? Ya betul, banyak Bu kasus seperti itu. Maaf ya, khususnya bapak-bapak. Ya, bapak-bapak ayah itu biasanya kurang peka. Dan karena mungkin mereka juga lebih berpikir logis ya, lebih pakai banyak logika gitu kan. Tapi naluri seorang ibu itu nggak bisa disangkal ya, kebanyakan tepat nih ya. Nah, makanya memang dan kadang ayah dan bapak itu kan sibuk bekerja ya, mencari nafkah dan sebagainya. Jadi kadang kurang aware nih nggak, kurang sadar akan bahwa anaknya itu sudah cukup jauh tertinggal nih kan. Ya memang ya sebagai ibu ya kita mesti benar-benar meyakinkan ayah ya bahwa anak kita itu ada masalah nih. Nah, tapi caranya kita sebagai ibu itu kita harus mencatat Bu masalahnya apa aja. Harus ada datanya, harus ada videonya. Nah, itu kita sebagai seorang ibu sebetulnya kita sudah bisa berperan sebagai ahli juga, seolah seperti kayak ahli ya. Jadi dia catat nih usia segini ya kan bisa apa aja nih, anggap si Budi gitu kan, dia baru bisa ini loh Pak nih nggak. Nah itu dan liatin videonya nih kan, misalnya kan sekali dua kali masih belum yakin ya, nanti terus aja lagi tunjukin lagi data-data dan bukti-bukti yang konkret kan. Lama-lama si ayah itu juga nggak bisa ngomong ya, wah jangan-jangan bener ya anak saya memang ada masalah nih nggak. Nah jadi memang ya kalau memang kita dari sikap daripada seorang ayahnya memang sangat lama menunggu, ya kalau ibu merasa bahwa ini sudah sangat jelas kondisinya, menurut saya mungkin is about time untuk benar-benar bawa tanpa harus ada ayahnya di situ ya. Karena kan kalau kita tunggu terus dengan ayah memang susah untuk diyakinkan, justru kan yang menjadi korban adalah anaknya itu sendiri gitu. Nah jadi caranya seperti itu Bu. Jadi harus ada kesadaran, itu harus ada dan harus memang terus diingatkan bahwa anak ini kita udah ada masalah nih enggak. Ya, jadi memang cukup banyak kejadian seperti itu ya. Dan sebetulnya dengan mendokumentasikan perkembangan anak ini nanti juga bisa membantu orang tua ya pada saat dibutuhkan, misalnya yang ahli yang akan tanya ini bisa ngomong usia berapa, kita ada dokumennya gitu ya Pak ya. Ya betul betul sebetulnya. Jadi waktu kita ke ahli pun, ketika seorang tua bisa memaparkan semuanya dengan konkret dan dengan spesifik dan detail ya, itu sebenarnya sangat membantu Bu proses penegakan diagnosisnya. Jadi peran orang tua dan guru ini sangat signifikan ya, apalagi untuk orang tua dengan anak yang masih usia dini, karena dia belum banyak dikenali oleh gurunya ya kan. Nah, jadi karena ada kan beberapa orang tua yang baru menyekolahkan anaknya di PAUD itu kan baru masuknya TK TKB. Kalau ada juga orang tua udah nursery pun udah usia 2 tahun pun udah masuk ke toddler ya kan. Tapi kan ada orang tua yang lebih memilih nanti aja masuk TK TKB aja langsung, nggak usah pakai pre-K atau pra-sekolah, pra-TK atau playgroup nih nggak. Nah, kalau memang orang tua yang memilih seperti itu nggak masalah juga. Nah, berarti orang tua ini mesti tahu perkembangannya, mesti catat, mesti cek gitu kan. Kalau memang didokumentasi ya kan, ada videonya juga bila perlu kan zaman sekarang sudah banyak apa-apa di videoin, betul nggak? Nah, ini yang bisa kita gunakan teknologi untuk bisa mengenali bahwa anak kita ini nggak berkembang seperti bagaimana
seperti anak-anak sebayanya dia gitu nih Kak. Nah, jadi betul, perlu sekali Bu dokumentasi itu. Jadi ketika kita ketemu profesionalnya, justru itu membantu profesional untuk bisa mengidentifikasi itu lebih akurat. Ya, karena profesional pun kadang bisa, contoh ya, saya sudah jam terbang sudah puluhan tahun, sudah ratusan atau ribuan jam. Dengan rekan-rekan psikolog saya juga yang saya tahu di dalam kerja satu tim ya. Kita aja sudah jam terbangnya banyak Bu ya, tapi kalau kita tidak menggali data dari orang tua itu dengan lengkap, detil dan spesifik, kadang kita bisa salah loh. Bayangkan, terutama untuk case-case yang cukup rumit ya dan cukup ringan. Justru yang susah itu yang ringan, karena nggak gitu kelihatan. Justru yang case-case yang sedang ke berat itu yang gampang kelihatannya tampilnya. Nah, biasanya yang cukup ringan ini, yang banyak faktor ini, ya kan, ini kita butuh data yang kadang kita minta nilai rapotnya loh Bu. Nilai-nilai rapotnya, ya kan, komentar gurunya seperti apa, ya kan, itu kita gali terus semua. Karena proses penegakan diagnosa ini tidak semudah kayak cuma wawancara, oh kamu autisme. Kalau dia memang berat, memang kelihatan langsung. Tapi kalau dia yang ringan-ringan kan susah, ya kan. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat sekali, ini kan. Nah itu biasanya kita perlu wawancara orang tua, wawancara guru, bahkan kita sebarkan lembar kuesioner loh Bu, survei untuk diisi sama minimal 3 guru dan 1 orang tua, supaya datanya itu kita lihat ada nggak keseragaman, ada nggak konsistenan di sini nggak. Baru kita testing kan, tes IQ-nya, tes bacanya, tes nulisnya, kita lihat komunikasinya gimana, ya kan. Kita wawancara si anaknya, dan baru itu, makanya laporan itu bisa tebal, bisa 10-11 lembar. Barulah kita bisa menyimpulkan anak ini ada problem gitu nih nggak. Bayangkan gimana coba kalau datanya nggak lengkap. Wawancara doang ketemu setengah jam, dibilang anaknya langsung disleksia. Di tesnya pun cuma suruh baca beberapa patah kata. Waduh, itu bahaya sekali. Karena kita menaruh label kepada anak itu, dan itu seumur hidup. Akhirnya bisa salah treatment juga kan? Kira-kira seperti itu ya. Wah, oke. Jadi menjadi orang tua yang smart itu memang betul-betul ya harus mengawasi, mencatat, mendokumentasikan perkembangan anak. Lihat ke checklist, kalau memang anak kita tertinggal, kita harus segera menghubungi ahli ya yang memang bisa membantu bagaimana penanganannya supaya bisa lebih. Nah, kalau untuk orang tua nih Pak, ketika melihat anaknya ada ketertinggalan seperti itu, wajar nggak sih Pak orang tua ini khawatir kemudian, atau mungkin kadang kan, aduh gimana ya anak saya dalam tanda petik gitu ya, kok beda sama yang lainnya, gimana, kadang kan orang tua suka panik gitu ya Pak. Ya betul, ada 2 tipe orang tua ya. Ada 2 tipe orang tua. Jadi orang tua yang terlalu cemas, ya kan, akhirnya sampai apapun semua dicekin. Tapi ada orang tua yang terlalu cuek juga. Jadi yang bagus tuh yang di tengah, jadi dia nggak terlalu cuek, nggak terlalu cemas juga. Tapi dia tahu bahwa anaknya ini ada masalah gitu kan. Nah makanya untuk bisa melihat semua ini kan, sekali lagi ya, kita mesti punya data yang lengkap. Kita juga mesti belajar juga. Misalnya kalau orang tua gini, misalnya orang tua curiga anak saya kayaknya disleksia nih, ya kan. Nah jadi dia mesti benar-benar baca dulu tentang disleksia itu apa nih Kak. Nah jadi waktu dia baca, ikut seminar segala macam ya, kayak dengerin kayak gini, kan dia bisa semakin aware Bu, dia semakin waspada. Oh kayak begini ya ternyata. Nah tapi kan berarti kan dia udah mulai sadar tuh, oh tapi kan saya mesti tes IQ-nya dulu nih. Karena ternyata di dalam satu seminar itu disleksia itu IQ-nya mesti tegakkan dulu, dan dia mestinya IQ-nya di rata normal. Kalau menurut skala Wechsler itu kan 90 sampai 108 ya. Itu skala Wechsler. Nah, jadi kan dia aware tuh. Ketika dia aware, dia langsung bawa ke psikolog dan dia tes IQ-nya. Ternyata normal ya kan. Akhirnya disitulah si keyakinan ibu tentang anak disleksia itu semakin kuat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa disleksia itu IQ-nya mesti rata-rata normal, tapi dia ketinggalan dibaca dan tulisnya. Nah, jadi dengan cara seperti itulah barulah dia tahu gitu bahwa anaknya ini memang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut ya, dan dibawa ke ahlinya untuk memastikan bahwa betul nggak anak saya memang mengalami gangguan belajar seperti disleksia kayak gitu. Ya, jadi sebetulnya orang tua harus aware ya, selain tadi ya googling, kemudian cari checklist, lihat perkembangannya, cocok nggak dengan perkembangan yang normalnya, kemudian
Selain itu juga orang tua harus belajar memahami dulu. Jangan terkadang mungkin label itu bahkan munculnya dari orang tua atau dari keluarga terdekat. Ah, anak kamu autis, begitu. Akhirnya orang tua sendiri yang merasa, anak saya autis ya begitu ya. Padahal itu salah ya Pak ya. Ya betul. Saya mau tambahin lagi Bu ya. Hati-hati juga hati-hati juga untuk kita tidak juga bisa terlalu percaya kepada ahli seperti saya sekalipun ya. Karena kita bisa salah jujur aja. Makanya akan selalu perlu second opinion. Ya contoh lah kayak kita kan kalau kita ke dokter ya, dibilang katanya ada penyumbatan. Wah, kita kan khawatir tuh harus dikateter kan, dikasih ring. Ya. Kecuali kalau kita sudah benar-benar kena serangan ya. Kalau itu kan mesti ditindaklanjuti langsung, tapi ternyata masih bisa gitu kan dengan minum obat. Tapi kita pengen pastiin bener nggak sih saya itu ada penyumbatan. Kita kan second opinion, betul nggak? Cek lagi ke dokter jantung yang lain ya. Bahkan bisa jadi sampai cek ke 3 dokter. Kenapa? Karena kita pengen memastikan nih, bener nggak ada penyumbatan di jantung saya, di pembuluh darah jantung saya. Jadi sama juga dengan cara kerja orang tua juga harus seperti itu. Kalau misalnya ternyata disleksia, tapi ternyata kita baca, kita pelajari ya, kita kan makin kritis kita tahu Bu ya ilmunya ya. Pengetahuan kita kan baik, bener nggak? Ya. Kayaknya enggak deh kayaknya. Tapi kok dibilang mudah banget ya dibilang disleksia. Jadi kan kita orang tua bisa second opinion juga. Itu kenapa bagusnya? Itulah bagusnya orang tua yang smart. Jadi dia kritis nih nggak? Jadi tidak serta-merta bahwa psikolog dan ahli seperti saya ini benar nih nggak? Belum tentu loh. Makanya kan kita mesti benar-benar jadi orang tua yang smart, yang kritis. Ketika kita kritis, kita itu jadi tahu benar nggak seperti ini. Jangan-jangan keliru nih si ahlinya. Kok diceknya cuma sebentar nih kan? Yang setahu saya proses penegakan diagnosis itu butuh proses yang panjang nih nggak? Jadi bukan kita negatif ya, tapi kita kritis nih nggak? Tapi kan kritis itu memang ada unsur negatifnya aja juga Bu ya, nggak salah juga untuk negatif dengan untuk hal yang kritis ya, bener nggak? Ya kita bisa ya udah nggak apa-apa kalau kita merasa kurang yakin, nggak ada salahnya kita pergi ke ahli yang lain nih kan untuk memastikan benar nggak seperti itu nih ya. Nah jadi benar itulah gunanya become a very smart parents. Ya betul. Nah tapi gini Pak, ada kemungkinan begitu orang tua ketika misalkan ternyata sudah dicek anaknya, ternyata anaknya didiagnosa misalkan special needs gitu ya. Tapi karena dia tidak mau terima, dia mencari lagi second opinion. Dia kemudian sama, ketika cari lagi ternyata malahan, oh ini anaknya normal aja. Nah dia malah lebih mengambil yang itu. Gimana nih Pak? Bisa objektif? Nah itu juga mesti hati-hati juga ya. Benar, kejadian bisa seperti itu. Bisa terjadi salah penegakan diagnosis atau identifikasi. Bisa juga orang tua mencari mana yang menurut telinganya enak didengar. Nah, tapi kan sekali lagi Bu, orang tua itu tahu kalau anaknya ada problem. Jadi balik lagi harus make sense. Jadi nggak cuman berdasarkan kepada hati nurani dia, tapi juga harus pakai logika yang benar nih nggak? Logika yang benar ini kan didapat dari mana? Dari baca jurnal penelitian, dari baca tentang pengetahuannya, ya kan, mengikuti seminar, ya kan, berkonsultasi dengan para ahli kan. Dari situ kan dia bisa tarik garis besarnya Bu. Dari informasi-informasi yang dia dapat, dia saring dan dia belajar sendiri, mana yang menurut dia kayaknya lebih dominan mengarah kemana. Nah jadi juga jangan juga bergantung kepada intuisi juga. Harus bergantung juga intuisi juga dengan ilmu nih enggak. Nah jadi harus objektif. Karena saya yakin kalau orang tua objektif ya kan, dia nggak denial ya. Karena memang orang tua suka deny ya. Enggak, anak gue oke. Nah bahaya ini ya, emang itu butuh proses denial itu, tapi jangan terus denial dong ya kan, karena kalau nggak kan yang jadi korban kembali lagi adalah anaknya. Dan memang betul Bu, kadang setiap orang tua itu punya proses journey atau perjalanan masing-masing. Tapi saya mungkin di dalam sesi ini tekankan kita punya sense, kita punya pengetahuan, dan kita lihat juga data dan informasinya. Mana yang memang lebih dominan, dan kita harus memutuskan kepada diri kita sendiri bahwa kita nggak boleh lagi deny. Kalau begitu banyak informasi dan data itu lebih dominan mengarah kepada yang memang anak kita ada berkebutuhan khusus, berarti memang ya kita harus ikut yang ini dong ya. Karena kalau kita terus juga wah ini udah bener nih emang anak aku memang autisme gitu kan,
Tapi kok si dokter ini enak ya dengarnya, dia bawa anak aku nggak apa-apa, cuman terlambat perkembangan aja. Tapi kita kan udah tahu nih mana yang lebih benar karena kita lihat secara hari-harinya di rumah seperti apa. Nah kalau kita udah kayak gitu ya sebaiknya kita ya harus stop ya menyangkal diri dan kita putuskan bahwa oke, anak saya memang ada masalah dan saya harus cepat tangani gitu nih ya. Karena kalau nggak bahaya. Nah, tentunya tidak mudah ya Pak ya punya anak yang memang memiliki kebutuhan khusus begitu. Bagaimana orang tua bisa menerima kondisi seperti ini nih Pak? Menurut Bapak nih setelah Bapak kan cukup banyak konseling begitu ya dengan orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Iya, setiap orang pasti ada prosesnya ya, yang untuk bisa dia ke level acceptance. Karena kalau dia belum sampai ke level acceptance, penerimaan, itu biasanya akan berdampak kepada treatment kepada anak juga. Kepada juga bagaimana kita melakukan pola asuh kepada anak juga ya. Bahkan juga memilih sekolah yang tepat buat anak. Jadi kalau kita belum ada acceptance itu susah tuh Bu. Memilih sekolah yang tepat, pola asuh yang tepat, treatment yang tepat ya kan, itu susah. Jadi memang pertama pasti orang tua akan denial. Ya, nah denial ini dia butuh waktu. Ada yang mungkin 6 bulan. Ada mungkin setahun. Ada yang mungkin bahkan bisa lebih dari 2 dan 3 tahun. Dia deny terus bahwa anaknya itu memang beda. Ya. Nah, itu ketahuannya dari mana? Contoh, pilih sekolah aja udah beda, Bu. Dia paksakan di sekolah umum. Padahal anaknya sudah jelas-jelas misalnya anggap ya Down syndrome. Nggak akan cocok, betul nggak? Ya, karena memang untuk anak dengan Down syndrome itu memang ada sekolah khusus namanya SLBC ya, tunagrahita gitu nih ya. Itu memang dikhususkan untuk anak-anak dengan tunagrahita kan. Jadi dia ada program khusus. Jadi ketika orang tua deny, itu pasti akan efeknya ke pola asuhnya dia, ke pendidikannya anak, bahkan juga ke treatmentnya anak, terapi dan sebagainya gitu ya. Nah dari denial baru mungkin dia akan bargaining ya. Bargaining itu gini Bu, kayak tawar-menawar. Anak aku kayaknya oke deh, tapi nggak oke juga ya nih nggak. Nah itu ke level bargaining tuh, dia jadi terus tawar-menawar gitu nih ya, tarik ulur. Ya kan, ya itu memang perlu proses ya. Udah gitu level yang udah denial, tapi kalau udah ke bargaining tuh dia udah ada sense bahwa anak saya ini emang ada problem nih nggak. Nah tapi dia masih belum bisa terima ini ya, jadi dia bargain terus. Ya, udah gitu masuk lagi, dia jadi kalau nggak salah dia setelah bargaining dia sebelum masuk ke acceptance dia coba untuk saya lupa namanya apa tahap berikutnya, tapi dia akan jadi kayak helicopter parents ya, shopping terapi gitu nih ya. Jadi dia coba berbagai jenis terapi ya, jadi dia coba sana coba sini beberapa bulan terapi, pindah lagi ke terapi berikutnya ya kan. Baru klinik ini belum selesai terapi jenis A, coba lagi terapi jenis B ya kan. Nah itu tahap-tahap berikutnya sampai dia sadar. Dan akhirnya dia lelah dan dia tahu bahwa anak saya ini memang problem dan saya harus accept dia bahwa dia adalah different gitu kan. Nah kalau sudah masuk ke acceptance, itu juga bukan berarti sudah kelar. Nanti bisa balik lagi ke denial lagi. Kalau dia udah masuk ke tahap yang remaja, dewasa, itu nanti dia bisa tiba-tiba mulai lagi kayak dulu ya, nggak bisa terima bahwa anak saya udah gede tapi masih begini gitu nih ya. Nah jadi itu seperti kayak terus saja kayak cycle gitu nih ya. Tapi ketika masuk ke proses penerimaan itu jauh lebih baik biasanya. Karena biasanya penanganannya itu akan lebih tepat, pola asuhnya lebih tepat, pendidikan yang kita berikan juga lebih tepat nih, ya tapi namanya manusia kan masih aja tiba-tiba bisa balik lagi ke cycle yang awal ya. Tapi selama dia aware, ya nggak masalah. Yang penting dia mesti ngerti, oke saya mesti balik lagi nih, saya udah denial lagi nih. Saya mesti terima bahwa anak saya memang begini, dan ini yang cara yang tepat untuk anak saya gitu ya. Jadi memang akan ada Bu, cycle itu. Denial, bargaining, ya kan sampai dia ke acceptance ya. Jadi sebetulnya wajar ya orang tua yang memang ketika Tuhan menempatkan seorang anak dalam keluarga dengan berkebutuhan khusus, orang tua pada awalnya memang sulit untuk bisa menerima. Tapi ini adalah sebuah proses untuk menjadi orang tua yang bisa menerima, tentunya harus juga menggali ya sejauh mana knowledge-nya supaya kita tahu, kemudian mulai mengenal kita perkembangannya sehingga kita juga bisa lebih mengerti ya Pak. Tidak lebih dikuasai oleh emosi ataupun juga hal-hal yang
akhirnya malah merugikan untuk anak kita ya Pak. Iya betul, sebetulnya betul Bu. Apa masa depan anak dengan masa depan semua anak itu tergantung orang tua loh, udah pasti di tangan orang tua. Tapi saya tekankan sekali lagi, masa depan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus di tangan orang tua, apalagi yang berkebutuhan khusus kan, berarti benar-benar di tangan orang tua banget gitu nih nggak? Kalau saya boleh pakai kata banget ya, karena memang ya ketika orang tua itu benar-benar nggak lagi denial, dia accept, dia akhirnya juga terlibat aktif ya, dia juga monitor perkembangannya, dia juga memilih sekolah dan model pendidikan yang juga sesuai dengan potensi anak ya, itu perlu banget loh ya. Kita nggak bisa paksakan anak ini di sekolah umum misalnya ya, karena anaknya memang sudah jelas-jelas kebutuhan khususnya dengan tipe apa gitu nih ya. Karena kalau enggak nanti jadi nggak terasah keterampilan khusus yang praktikal yang dia perlukan ketika dia sudah besar nanti ya kan. Kehidupan ini bukan cuma bicara menghitung, menulis dan membaca ya, tapi bagaimana dia bisa menyesuaikan diri, bagaimana dia bisa bikin makanan sendiri, masak sendiri, bersihin kamar sendiri, narik uang ATM sendiri dari bank ya kan, tidak memberikan PIN ATM kepada orang lain ya kan. Itu kan hal-hal yang sangat sulit dijelaskan dan diajarkan kepada anak dengan autisme nih kan. Nah, jadi adaptive daily living skill atau life skills ini bahkan lebih perlu untuk anak-anak seperti autisme, ADHD dan sebagainya gitu nih. Nah, lalu Bapak kan sudah cukup berpengalaman ya Pak ya, sudah punya komunitasnya juga untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dampak terburuk apa yang pernah terjadi gitu Pak, yang kasus yang pernah Bapak temui ketika orang tua denial sampai anaknya ini besar gitu? Ya, kebetulan saya pernah menemukan satu kasus ya. Jadi saya mungkin tidak menyebutkan nama ya sekali lagi. Jadi saya kaget waktu itu orang tua ini masih bawa ke kita, padahal anaknya sudah usia 17-18 tahunan. Ya, jadi sudah besar. Nah, disekolahkan memang di sekolah khusus. Nah, tapi saya bingung kenapa kok masih mau bawa ke kami untuk dicek nih nggak? Untuk istilahnya tuh didiagnosa nih nggak? Karena kan yang diagnosa bukan saya, tapi kita satu tim ya kerja ya. Biasanya kan psikolog dan ahlinya gitu ya. Nah saya bingung kenapa kok dalam waktu saya tanya sama ibunya, bapak ibu tahu nggak sih sebetulnya kondisi anak bapak ibu tuh apa nih nggak? Sampai dia sekolah di SLBC ini nih nggak? Saya nggak sebutin nama sekolahnya juga ya. Dan saya kaget, iya pokoknya anak saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini. Dia bisanya cuma ini doang nih nggak? Ya tapi kan ada ininya Bu, setiap kondisi anak dengan kebutuhan khusus itu ada kondisi diagnosisnya apa nih nggak? Karena saya sudah tahu apa kondisinya sebetulnya. Saya cuma menyampaikan pertanyaan itu untuk tes aja. Ini benar orang tua ini nggak tahu atau dia tahu tapi dia deny nih nggak? Nah waktu itu anaknya masih dimandiin sama susternya, usia 17, padahal dia udah bisa berdiri ya kan, memang dan dia otot-ototnya juga cukup kuat ya kan, dan saya kaget di situ nih nggak. Jadi saya lihat ini dampak terburuk yang bisa terjadi kepada orang tua ketika dia tidak tahu kondisi anaknya. Akhirnya apa? Diberikan treatment dan pola asuh yang memang tidak dibutuhkan si anak. Ya kan? Jadi kalau anak kondisi misalnya seperti ini, ya misalnya anak kondisinya adalah misalnya keterbelakangan mental, anggap ya. Keterbelakangan mental itu kan ada 3 kategori juga, ada yang ringan, sedang dan berat kan. Kalau yang saya temukan yang beberapa tahun belakangan itu adalah yang memang cukup ringan. Ya, masa ringan menuju kepada sedang ya. Nah, jadi dia harusnya kan sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa berpakaian sendiri ya, sudah bisa melakukan adaptive daily living skill sendiri ini kan. Nah, tapi karena denial inilah akhirnya sasarannya itu nggak tepat gitu nih nggak Bu. Jadi harusnya dia udah bisa lakukan itu, life skills itu untuk merawat diri atau self care skill itu, akhirnya jadi nggak bisa nih nggak, karena denial tadi. Karena yang diberikan dicekokin ke dia itu adalah lebih ke akademis mulu nih nggak. Padahal yang dibutuhkan anaknya bukan itu nih nggak. Nah, jadi bahayanya sampai ke situ Bu. Akhirnya kan dia lagi semakin tergantung kan kepada susternya kan, kepada pendampingnya kan. Itu yang jadi bahaya. Jadi tidak di training untuk dia bisa lebih independen dalam konteks merawat diri dia, bina diri dia, ya kan. Harusnya kan minimal udah bisa sendiri semua. Nah, jadi kan bisa dikembangkan lagi ke arah-arah yang lain kan, yang masih bisa
asah potensi dia gitu kan. Itu bahayanya, Bu. Ya. Sedih ya Pak ya kalau mendengar seperti itu ya, karena waktu berlalu dan orang tua tidak memberikan effort yang seharusnya kepada anaknya ya. Ya, atau enggak orang tua memberikan effort yang begitu besar tapi nggak tepat sasaran, bisa begitu juga jadinya. Karena tadi denial tadi, karena tidak percaya bahwa anak saya seperti ini. Apalagi kalau dibandinginnya anak satu lagi dokter. Wah, ya kan masa anak yang satu ini nggak begini gitu nih nggak. Jadi ada yang sampai tes berkali-kali, Bu, dan sudah jelas dia di sekolah khusus. Masih tetap mau ngetes, mau memastikan bahwa anaknya masih bisa diperbaiki nih nggak. Bukan nggak bisa diperbaiki maksud saya. Bisa diperbaiki, tapi tidak lagi sesuai dengan konteks kebutuhannya dia gitu nih nggak. Itu kan sebetulnya masih denial sebenarnya kan. Berarti kan orang tua ini belum acceptance loh. Nah, itu yang bahaya sebetulnya. Sayang ya, dan jangan sampai ya itu terjadi pada kita ya. Sedini mungkin deteksi ini akan sangat berpengaruh kepada masa depan anak kita ya Pak. Oh sangat Bu, sangat. Minimal anak itu ya, minimal anak itu kalau keterbakangan mental yang ringan ya, minimal dia itu kan udah bisa ngerawat diri sendiri, cuci pakaian sendiri, beresin kasur sendiri, masak sendiri, cuci piring sendiri, ya kan, udah bisa nge-grab sendiri, ya kan. Itu nggak gampang loh untuk anak dengan keterbakangan mental ringan sekalipun kan. Bagaimana dia tahu bahwa ini adalah friend yang bisa dipercaya, tapi juga dia harus tahu apa yang dia bisa sharing, apa yang dia nggak bisa. Itu nggak gampang ngajarinnya, Bu. Nah, jadi keterampilan bina diri dan keterampilan merawat diri ini justru penting untuk anak dengan keterbelakangan mental ringan sekalipun, nih nggak? Akhirnya kan tidak tertangani. Akhirnya kan karena dipaksakan kan, kamu mesti sekolah umum seperti anak teman-teman yang seperti kamu, karena secara fisik anak ini kan sama gitu nih ya, nggak beda gitu kan. Cuman secara kognitif dia ya rendah gitu kan. Nah, jadinya kan jadi nggak sesuai target, nggak sesuai sasaran. Bayangan Bu, udah berapa jumlah uang yang dihabiskan? Bisa ada jual mobil, jual rumah, oke, konsultasi ke beberapa ahli, ya kan, shopping terapi, tapi karena denial, jadi nggak tepat sasaran, nggak sesuai kebutuhan dan potensi, akhirnya apa? Jadi mubazir kan Bu. Akhirnya anak jadi kayak nggak dapat apa-apa juga gitu nih ya. Nah itu kan yang jadi sedih ya kalau dengarnya kayak gitu ya. Nah, ini Pak, kita masih punya waktu 6 menit ya. Saya nggak kerasa karena topik ini sangat menarik sekali. Tapi bagaimana kita ya bersikap ketika kita melihat ada orang tua yang punya anak yang berkebutuhan khusus? Karena menurut Kristi ini Pak, kayaknya lingkungan gitu ya membuat orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus ini menjadi malu gitu Pak. Dan ini yang akhirnya dia denial. Jadi gimana Bu, sekali lagi ulangi lagi, dari denial jadi mau terima maksudnya? Ya, jadi gimana? Bagaimana kita sebagai orang tua ketika melihat ada orang tua lain yang punya anak berkebutuhan khusus, tapi kita nggak judgement gitu Pak, supaya orang tua ini nggak denial. Oh, oke. Ya nggak judgementnya maksudnya seperti apa Bu? Nggak judgementnya? Karena kadang kan lingkungan ini membuat orang tua menjadi tidak bisa terima begitu Pak. Karena kan malu nih ya, oh anak yang lain normal. Okay, gimana caranya kita berpikir ada yang seperti itu? Ya memang jujur ya nggak mudah ya, karena kan ketika kita memiliki anak berkebutuhan khusus ya kan, kalau seperti disleksia, ADHD, kalau disleksia mungkin nggak terlalu kelihatan ya di luarnya ya, sikap-sikap dia mungkin lebih tertata ya, dan juga yang bahkan untuk yang otisme ringan dan juga ADHD ringan juga lebih tertata, lebih bisa beradaptasi dengan mudah ya. Tapi kalau yang kondisinya lumayan berat ya, kayak apalagi yang secara fisik kelihatan ya, kayak Down syndrome ya kan, autism yang cukup berat ya kan, yang nggak verbal juga ya kan, itu kan sangat kelihatan sama lingkungan sosial ya. Ya makanya saya bilang, kita orang tua kalau udah punya anak yang seperti ini memang butuh orang tua yang spesial juga ya, jadi nggak mudah. Tapi orang tua juga kalau biasanya sih dia kalau dia udah ada acceptance, dia itu udah lebih nggak terlalu sensitif sama penilaian orang tentang dia nih, karena fokusnya adalah bagaimana bahwa saya mencintai anak saya apa adanya, dan saya mau berjuang sama-sama dengan dia nih. Itu orang tua sudah full acceptance ya. Bahkan dia akan bicara sama saudaranya, bahkan dia akan mengekspos bahwa anak saya memang kebutuhan khusus.
Tapi ini caranya mengerti anak saya. Nah itu yang justru lebih membantu nih nggak. Semakin kita mengucilkan, semakin kita memisahkan dia dengan lingkungan sosial, justru itu semakin bahaya dampaknya. Karena kalau saudara-saudara kita tahu, kita juga edukasi mereka, kita juga ajak mereka untuk sama-sama yuk kita bantu si A, ya kan? Itu jauh lebih baik buat orang tua. Ya walaupun kita nggak bisa juga ya memaksakan orang-orang lain yang awam ini untuk menerima anak kita nih nggak. Ya tapi kalau memang sudah, ya makanya sekarang ada KPAI Bu ya. KPAI kan, jadi kalau memang anak ini sampai dibully ya kan, sampai disengaja dilakukan pelecehan ya kan, ya itu sudah saatnya juga harus bawa ke ranah hukum gitu nih nggak. Agar ya orang tua juga dan orang-orang lain juga tidak menyalahgunakan ya sebagai candaan, sebagai apa gitu kan, karena juga banyak kan candaan-candaan seperti gini, lu kayak otis lu. Nah ini juga sebenarnya nggak baik gitu nih ya. Saya nggak pernah menggunakan itu sebagai candaan karena saya tahu, karena saya teredukasi nih nggak. Nah justru itu kan edukasi dan awareness ini kan penting Bu ya. Dan ini bisa dilakukan oleh orang tua sebetulnya. Kepada kita jangan jauh-jauh lah, kita jangan bicara tetangga dulu lah, kita bicara di dalam rumah dulu aja, teredukasi. Keponakan, paman, bibi, ya kan, kakek, nenek, teredukasi nggak dengan anak seperti ini? Harusnya kalau kita memang sudah terima anak ini juga, anaknya juga ada sistem support system yang memang sangat bagus, sangat intens ya. Harus seperti itu. Jangan justru disembunyikan, jangan justru dikerem gitu kan. Jangan jadi seperti kayak katak dalam tempurung, jangan gitu. Ketika misalkan ada anak yang berkebutuhan khusus, kemudian dia punya adik atau kakak, apakah perlakuan orang tua kepada anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang lainnya harus disamakan atau gimana? Enggak, harus tetap beda sesuai kebutuhan. Sekali lagi, adil itu bukan sama Bu, adil itu sesuai kebutuhan anak. Dan memang betul ya kan, kalau kita punya saudara dan saudari kakak adik yang memang anak kebutuhan khusus, memang si anak yang tidak kebutuhan khusus ini juga harus diedukasi juga dan diperhatikan, tetap harus punya quality time. Karena orang tua ini kan, karena dia merasa guilty, anaknya ada satu kebutuhan khusus, dia saking fokusnya kepada yang kebutuhan khusus, lupa sama anak yang gak kebutuhan khusus nih. Ini juga salah. Justru itu akan menimbulkan keirihatian. Kok kenapa ya kakak atau adik kok diperhatikan sampai kayak gitu nih nggak? Sedangkan saya itu jarang mendapatkan perhatian daripada orang tua. Nah makanya kan perlu dijelasin kepada abang atau adiknya yang memang tidak berkebutuhan khusus. Selain itu juga tetap harus ada quality time itu dengan si anak yang tidak berkebutuhan khusus nih nggak? Jadi jangan cuma fokusin terapi terus. Anak kebutuhan khusus pun itu Bu ya, dia perlu juga rekreasi loh. Ya. Dia juga jangan cuma hidupnya Senin sampai Senin tuh terapi terus nih nggak? Belajar terus, kasihan juga. Dia juga adalah manusia yang perlu rekreasi, perlu rileks nih nggak? Nah ini yang kadang orang tua lupakan. Justru pendidikan itu dan terapi itu juga bisa dilakukan ketika anak juga rekreasi, agar dia juga bisa berfungsi seperti anak pada umumnya. Kalau main serosotan tuh mesti giliran ya kan, cara mintanya seperti apa, justru ini penting loh. Jadi nggak cuman kayak belajar berhitung, belajar baca, belajar nulis, nggak juga. Justru yang relevan, yang lebih harus diajarkan kepada anak seperti ini juga. Ya. Oke, Pak. Jadi terima kasih banyak untuk perbincangan kita kali ini. Nggak kerasa ini udah 1 jam, Pak. Tapi tentunya kita masih akan ngobrol-ngobrol ya, dan akan menggali lagi lebih mendalam tentang anak berkebutuhan khusus. Untuk Anda, viewers, dan juga untuk Anda pendengar JV, simak terus ya. Itu Bu, tadi Bu ada satu pertanyaan, mungkin saya boleh jawab satu lagi. Itu ada yang bilang disleksi itu penyakit apa bukan? Itu bukan penyakit. Jadi tidak bisa disembuhkan. Jadi itu memang akan seumur hidup. Ya, dia akan seperti itu. Dia akan selalu bermasalah dengan yang berhubungan dengan kata-kata, dengan baca tulis. Ya, tapi itu bukan penyakit kok. Itu aja saya mau tambahin karena tadi ada yang tanya ya. Iya betul. Dan nanti mungkin topik selanjutnya kita bisa bahas ya tentang disleksia lebih mendalam lagi. Jadi jangan ketinggalan untuk program Smart Parents Talk ini setiap hari Kamis ya, dari jam 6 sampai jam 7 bersama ada Pak Dani, nanti ada Bu Andi, ada Ibu Julia juga. Terima kasih banyak ya untuk hari ini Pak Dani ya. Yuk sama-sama, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Nah, kita
belajar supaya bisa menjadi orang tua yang smart, ya, smart parent. Sampai ketemu lagi ya Pak ya, nanti minggu yang akan datang atau di topik yang lain.